Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Agus Mulyana dari channel Ngopreknologi. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya izin berbagi mengenai Teachable Machine, sebuah platform yang membantu kita dalam membuat sebuah model untuk machine learning yang nantinya dapat kita embed atau kita integrasikan ke aplikasi-aplikasi yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Baik, untuk memulai itu teman-teman dapat masuk ke URL-nya atau ke halaman webnya, ada teachablemachine.withgoogle.com. Jadi yang teman-teman lihat di sini ini adalah halaman awal atau landing page yang ada di aplikasi atau platform tersebut. Baik, teman-teman dapat melihat beberapa hasil atau istilahnya ilustrasi hasil-hasil yang sudah digunakan. Dari fitur utama yang ada di sini dapat menghasilkan model berbasis dataset dari suara, dari image, dan juga dari pose. Teman-teman sekalian, mari kita mulai mencobanya langsung. Teman-teman dapat login menggunakan akun Gmail. Saya sudah login, akan membuat sebuah project. Nah, teman-teman ketika masuk disajikan 3 pilihan, mau membuat yang project berbasis data primer yang mana gitu, gambar, suara, ataupun pose. Oke, yang lainnya diabaikan dulu. Saya pilih yang gambar dulu teman-teman. Jadi perhatikan di sini juga ada 2. Kalau yang kiri standar image model nantinya bisa dikonsum oleh aplikasi-aplikasi yang running di platformnya, bisa komputer, laptop, desktop gitu. Sementara yang embed itu ditargetkan atau disegmentasi untuk pengguna-pengguna di wilayah embedded system. Jadi beberapa microcontroller sudah ada embed dengan kamera atau built-in atau add-on dengan kamera yang membantu fungsi-fungsi image recognition, image processing dapat berjalan di platform microcontroller. Tetapi untuk menghasilkan sebuah model, kita perlu sedemikian dataset yang cukup, lalu kita training menjadi model dan baru kita deploy ke layer tersebut. Pada video kali ini kita akan fokus tidak di area embedded machine learning, ini akan kita bahas di video yang terpisah, tapi kita akan masuk di standar create model, di training untuk nanti selain di platform embedded system. Mari kita mulai. Nah, prinsipnya ini adalah visual programming. Jadi kalau teman-teman yang pernah menggunakan Orange, Node-RED di IoT, Orange di data mining gitu dan sejenisnya, itu akan cukup mudah memahami alur visual programming seperti ini. Jadi sudah ada built-in function yang sudah disiapkan oleh pengembang, lalu kita dapat melakukan drag and drop terhadap data untuk masuk ke layer per layer yang sudah disiapkan. By default, ini ada 3 layer utama. Teman-teman di sebelah kiri, kita dapat membuat kelas atau kategori, atau nanti dengan annotation-nya atau pelabelan, dapat diambil dari 2 mode, upload dari file yang sudah offline, ada di laptop kita atau dari perangkat lain. Yang kedua, live dari webcam yang kita gunakan. Setelah sampel tercukupi sebagai data primer untuk acuan dataset, maka masuk ke training. Training ini untuk melatih penempatan atau implementasi algoritma machine learning yang kita terapkan untuk klasifikasi misalkan di sini. Setelah itu akan dilihat atau di-preview dulu modelnya, bagaimana hasil training tadi kita coba di mode testing dan setelah itu dapat di-deploy atau di-export ke target aplikasi yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Baik, kita mulai. Ini saya akan tulis kelasnya sederhana, hanya tengok kiri, tengok kanan. Ini nama kelasnya tengok kiri, jadi definisi kelas mirip kategori. Objeknya saya sendiri, saya ada di depan laptop saya akan live webcam. Ini teman-teman dapat lihat di sini. Oke, saya akan coba ngambil sampel untuk dataset. Oke, ada 29, ada 31 saya lengkapin, sudah. Oke, teman-teman dapat lihat di sini. Setelah itu saya ngambil yang kelas kedua. Tengok kanan. Ini juga sama. Ini mohon maaf tadi salah, harusnya tengok kanan. Oke, ini saya ganti dulu tadi yang ini lurus. Oke. Sekarang bikin lagi kelas baru. Tengok kiri.
Jadi saya harus sambil nengok, tadi lupa. Oke, jadi ada 3 kelas, lurus, ya, lalu ada tengok kanan dan tengok kiri. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada epoch-nya di 50, terus batch size-nya 16, dan lain-lainnya ini biarkan by default, teman-teman sekalian. Kalau kita merasa sudah cukup dengan dataset di masing-masing kelas, kita masuk ke train untuk melakukan implementasi algoritma untuk melatih data yang sudah kita siapkan di bagian yang tadi. Oke, mohon menunggu. Oke, teman-teman dapat lihat di sini. Nah, di bagian yang kanan itu kita dapat melihat hasilnya, previewnya sebelum di-deploy. Jadi posisi saya sekarang menghadap kamera lurus, maka kalau teman-teman lihat output pembacaan hasil training model tadi sudah menjadi model yang akan siap di-deploy, maka menghasilkan keputusan bahwa ini posisi lurus. Sekarang saya akan tengok kanan. Ini hasilnya tengok kanan 100%. Sekarang saya lurus kembali dan saya tengok kiri. Oke, teman-teman dapat bisa simpulkan seberapa besar akurasi hasil training ini. Kita punya tingkat confidence yang tinggi untuk kita deploy atau kita ekspor modelnya ke aplikasi. Selanjutnya, kalau sudah selesai pada tahap ini dan kita confirm bahwa model yang kita latih sudah memiliki akurasi yang tinggi, dapat kita ekspor lebih lanjut. Di sini teman-teman dapat lihat, kita dapat mengembed hasil model tadi ke TensorFlow, TensorFlow JS ataupun TensorFlow Lite. Selanjutnya di tahap ini silakan dilanjutkan di aplikasi masing-masing yang teman-teman akan kembangkan. Baik teman-teman, pengantar Teachable Machine sebagai platform untuk menghasilkan model, mentraining dan persiapan di deploy pada kepentingan atau program aplikasi machine learning yang akan kita kembangkan seperti yang tadi sudah didemokan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk sesi yang di embedded machine learning akan coba saya buatkan videonya terpisah. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya tutup, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.